Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Zifaryadi dari Prodi Sistem Informasi kelas 4F UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil analisis data menggunakan Tableau dengan studi kasus online retail dataset. Saya akan menjelaskan mulai dari sumber datanya, pemahaman proses bisnis, kemudian pemahaman data, kemudian tahapan analisis, hingga hasil visualisasi dashboard di Tableau. Dataset yang saya gunakan ini berasal dari Kaggle. Nah, dataset yang saya gunakan ini kan merupakan online retail dataset. Nah, dataset ini berisi data transaksi penjualan dari sebuah perusahaan retail online di Inggris yang melayani pelanggan dari berbagai negara. Nah, dalam dataset ini terdiri dari 65.535 baris data dan 8 atribut. Nah, ini kalau ini bisa di-download dan hasilnya akan seperti ini. Ada 8 atribut. Nah, dengan begitu, dataset ini cukup representatif untuk dianalisis menggunakan Tableau. Nah, data ini dapat digunakan untuk mengetahui pola transaksi, performa produk, serta tren penjualan berdasarkan waktu maupun negara. Nah, dari situ kita bisa memahami proses bisnisnya. Nah, proses bisnis ini yang pertama pelanggan melakukan pembelian produk melalui toko online atau websitenya. Kemudian, sistem mencatat setiap transaksi yang terjadi. Nah, dari setiap transaksi ini memiliki nomor invoice. Nah, satu invoice dapat terdiri dari beberapa produk. Nah, kemudian setelah produk memiliki jumlah pembelian atau kuantitinya dan harga satuan unit price. Sistem menghitung nilai transaksi berdasarkan, yang pertama ini ada total sales sama dengan quantity dikali unit price. Nah, data transaksi kemudian dianalisis untuk mengetahui produk terlaris, pelanggan terbaik, negara dengan penjualan tertinggi, pendapatan perusahaan, dan pola pembelian pelanggan. Nah, tujuan analisis ini untuk mengetahui pola transaksi pelanggannya, terus performa produk, kemudian juga perilaku pelanggannya sudah kita sebutkan tadi, serta memperoleh insight yang dapat digunakan kembali sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaannya. Kenapa saya memilih dataset ini? Karena dataset ini memiliki data transaksi yang lengkap sehingga cocok digunakan untuk analisis bisnis menggunakan Tableau. Kita masuk ke data understanding. Nah, dataset online retail ini terdiri dari 65.553 baris data atau records dan 8 kolom atribut. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ada invoice, ada stock code, description, quantity, invoice date, kemudian unit price, customer ID, dan country-nya. Nah, setiap satu baris data mempresentasikan satu item produk dalam suatu penjualan transaksi. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan hasil analisis menggunakan Tableau. Nah, di sini sambil kita lihat di sini, visualisasi yang pertama ini saya menganalisis jumlah transaksi berdasarkan jam dan hari. Nah, ini jam, ini hari. Nah, dari grafik terlihat bahwa transaksi paling sering terjadi pada pukul 15 ya di sini. Nih. Sedangkan rentang transaksi tersibuk terjadi pada pukul 10 hingga 15. Jadi dari jam 10 sampai jam 15 yang paling tersibuk. Jika dilihat berdasarkan hari, transaksi terbanyak terjadi pada hari Kamis.
sedangkan paling sedikit terjadi pada hari Minggu. Nah, ini bisa kita rubah kalau mau rubah tidak menjadi bar chart. Ini menggunakan line, ini bisa menggunakan area agar lebih berwarna. Bisa kita ganti juga warnanya. Misalkan di sini kita warna orange. Nah, kemudian di sheets kedua ini kan sudah terlihat ya hari transaksi. Jadi kesimpulannya jam yang paling banyak terjadi transaksi ini jam 15 dan hari yang paling banyak transaksi ini di hari Kamis. Di sheet selanjutnya kita akan visualisasi ini bertujuan untuk mengetahui produk yang paling sering dikembalikan oleh pelanggan. Nah, ini produk yang paling sering diretur. Ini bisa kita rubah juga. Yang warna hijau. Bisa kita lihat di sini ada angkanya, ada jumlahnya. Jadi dari hasil analisis terlihat bahwa produk ini medium ceramic top storage jar merupakan produk dengan jumlah retur paling tinggi, yaitu sekitar 74.215 unit. Nah, informasi ini dapat menjadi bahan evaluasi buat perusahaannya terhadap kualitas produk ataupun proses distribusinya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ketiga. Nah, ini AOV atau rata-rata nilai check out pelanggan. Kita menggunakan mata uang ini karena dia di Inggris ya. Nah, ini bisa kita rubah juga. Oke. Nah, nilai rata-rata transaksi pelanggan sebesar 57.1,70 euro. Ini di tengah sini. Di sini yang paling tinggi ada, ini kan di bulan Januari dan Desember ya datanya. Nah, di sini paling tinggi ini ada 729,64 dan di sini turun di bulan Desember 505,65. Dari grafik ini juga terlihat bahwa nilai transaksi rata-rata mengalami tren penurunan ya. Dari Desember 2010 ini hingga selanjutnya Januari sampai Desember ding. Nah, kemudian di sheets ini merupakan rata-rata jumlah barang yang dibeli per transaksi. Ini kita bisa lihat di sini ada country-nya, ada negara-negaranya, dan kita sudah munculkan di sini ada jumlah-jumlahnya. Pada visualisasi ini saya membandingkan rata-rata jumlah barang yang dibeli di setiap negara. Nah, terlihat bahwa pelanggan dari Netherlands ini, negara ini, memiliki rata-rata pembelian tertinggi. Terus disusul sama Norway, kemudian Sweden, dan seterusnya. Sedangkan untuk di negara yang menjadi fokus analisis ini seperti terus French, Germany, UK juga menunjukkan perbedaan jumlah pembelian yang cukup signifikan. Kita lanjut ke sheet selanjutnya, yaitu produk paling populer berdasarkan negara. Sini kita bisa rubah ya, agar lebih menarik kita gunakan circle.
atau area. Nah, di sheet kali ini menunjukkan produk yang paling populer di negara-negara. Nah, ini sudah dibuat filternya. Ini kalau kita misalkan mau negara ini, terus bisa disambung dengan French. Nah, di sini misalkan kita di bisa kita lihat. Nah, di sini produk yang paling populer ini assorted incense pack. Kemudian kalau di French yang paling populer adalah mini wooden happy birthday girland. Sedangkan di Germany ini produk yang paling banyak terjualnya ini yang paling populer pack of 6 birth gift tags. Nah, dari semua visualisasi ini kita bisa buat dashboard. Nah, yang pertama yang sudah saya buat ini kalau kita mau bandingin tadi kan pertanyaan pertama itu jam sama hari yang paling sering terjadi transaksi ya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita bisa masukin dashboardnya dari sheet sini, kemudian kita tarik ke sini. Ini karena tadi kita rubah yang ini jadi kuning, bisa kita ganti lagi. Kita ganti pakai warna hijau. Nah, di sini akan berubah juga. Nah, jadi di sini bisa kita lihat jam transaksi yang paling sering, kemudian di dashboard selanjutnya ada transaksi paling seringnya harinya. Kemudian saya bikin dashboard lagi. Ini yang isinya semuanya nih. Dari sini ada jam transaksi paling sering, ada hari transaksi paling sering, kemudian ada produk yang paling sering diretur, ada rata-rata pembelanjaan. Sebenarnya ini bisa dimasukin lagi rata-rata jumlah pembelian yang per transaksi, cuman karena sudah penuh jadi kita bikin dashboard di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada rata-rata jumlah barang yang dibeli per transaksi, kemudian produk yang paling populer berdasarkan negaranya. Ini masih bisa kita misal ganti-ganti negaranya karena sudah pakai filter. Nah, bisa Australia atau Finland atau jadi ini dashboard yang sudah saya buat. Nah, dashboard ini menggabungkan seluruh visualisasi sehingga pengguna dapat melihat hasil analisisnya dalam satu tampilan aja. Tapi kalau tadi dimasukin semua ke sini jadi kepenuhan. Jadi saya bikin lagi di sini. Nah, dashboardnya juga interaktif ya, sehingga pengguna dapat melakukan filter, memilih negara tertentu, maupun melihat detail informasi setiap grafiknya. Nah, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan ya bahwa Tableau mampu membantu mengubah data transaksi menjadi informasi yang mudah dipahami. Nah, dari hasil analisis ini diperoleh insight mengenai waktu transaksi, pola pembelian pelanggannya, kemudian produk dengan tingkat retur tertinggi, kemudian AOV, serta produk terpopuler di beberapa negaranya. Nah, hasil tersebut ini dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan strategi pemasarannya. Terus juga bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan stok dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, di dalam Tableau ini juga kita bisa membuat story. Kita klik yang ini.
Nah, misalkan kita mau buat eh, seperti presentasi yang dibuat langsung di table nih. Ini ada jam dan hari. Sini kita bisa tulis eh, sini kita bisa kasih tahu jam yang paling sering apa jam transaksi paling banyak terjadi di pukul 15.00. Nah, sini bisa kita bikin story-nya. Dan kalau mau bikin story lagi bisa di selanjutnya di sini ditambah. Nah, setelah kita bahas tadi, jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis data set online retail, diketahui bahwa aktivitas transaksi paling tinggi terjadi pada hari Kamis dengan puncaknya pada pukul 15. Selain itu, terdapat produk dengan tingkat retur tinggi, perbedaan pola pembelian antar negara, serta rata-rata nilai transaksi pelanggan sebesar 571,70 euro. Hasil analisis ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk menyusun strategi pemasaran, pengelola persediaan, meningkatkan kualitas produk, dan mendukung pengambilan keputusan proses bisnis yang lebih efektif. Nah, kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.